Halo Mbak Krisel, kami dari kelompok B9. B9 ingin mendemokan hasil pembab kita. Jadi di sini ada Erlinda dengan NP 18, terus Oriza 084 dan Balkisani 02. Nah, di sini saya akan pertama Erlinda akan menjelaskan flow dari create game-nya dulu, Mbak. Jadi pertama user disuruh login dulu kan. Nah, terus di sini ada My Project sama Explore. Nah, di sini kalau mau buat create game harus My Project, terus New Game. Nah, di sini banyak template-nya, tetapi kita matching pair. Nah, ini tuh kayak buat game title-nya, terus ini deskripsinya. Nah, ini buat thumbnail dari suatu game. Sabar. Nah, ini misalnya gambar ini, Mbak. Nah, ini itu buat kayak matching pair-nya, eh, buat kayak menyamakan gamenya. Nah, di sini kita juga bisa pakai URL, Mbak. Misalnya ini. Yang link dong. Kayak gini, udah Mbak. Terus save draft dulu. Nah, ini kan yang udah dibuat. Jadi kayak posisinya tuh masih draft, baru dipublish. Nah, ini cara mainnya. Nah, di sini ada lagunya, Mbak. Oh, gini, Mbak. Jadi di sini kita ada tambahan fitur yang kayak combo tadi, kalau misalnya terus-terusan bisa nebak dengan benar. Terus di sini juga kita ada tambah leaderboard. Nah, jadi yang tadi si Bambang itu dia kombonya 3 kali dengan skornya sekian, time-nya sekian gitu. Oke, lanjut, Mbak. Backnya gimana? Nah, di sini misalnya Mbak, kalau mau edit game nih, edit game. Nah, kita bisa edit title misalnya hahaha. Udah update dan publish. Gitu Mbak untuk update-nya. Terus di sini kita lanjut ke yang bagian publish unpublish kan. Nah, misalnya nih, kan kita unpublish. Nah, di sini kan dalam posisi jadi draft kan. Nah, kalau kita ke explore, itu yang ada, benar, yang ada tuh yang game satunya, yang template satu yang udah dibuat tadi sih sama Bambang yang coba gitu. Misalnya kita publish, di sini berubah jadi publish, terus di explore, baru dia keluar gitu. Lanjut buat yang play game, sebenarnya sama aja kayak tadi. Ya udah, pokoknya salah kelapa. Apa? Nah, kita lihat. Nah, ini yang pertama tadi kan ini, jadi karena dia kurang dari yang pertama, jadi dia di kedua gitu, Mbak. Oke, lanjut buat yang list game yang diekspor sama My Project kan, Mbak. Nah, di sini tuh posisi kita belum login atau regis apapun. Nah, jadi kalau misalnya kita sebagai free user kayak mau main doang, itu kita bisa langsung main gitu kan. Terus misalnya kita mau jadi user admin, kita perlu ada login dulu. Misalnya jadi si Bambang tadi
Nah baru keluar di sini, baru si Bambang ini yang user yang bisa bikin projectnya gitu Mbak. Jadi kayak di sini tuh ada routing routing apa ya, kayak semacam penggunaan user. Jadi selanjutnya itu adalah kodenya, dimana ini kami mengerjakan bareng-bareng dalam satu laptop. Nah di sini itu ada aset yang kami pakai, terus ini tuh kayak tipe datanya, terus ini tuh untuk profilnya, terus ini tuh cek gambar. Kalau misalnya dia ngeloop, itu bakal muncul gambarnya, kalau enggak dia bakal kayak nggak bisa gitu. Nah ini tuh bagian sound effect-nya, dimana kami ada 4, yaitu kalau salah, benar, selesai, sama 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 awal awal mulai gamenya. gamenya. Nah di sini juga ada buat game-gamenya. Ini kalau misalnya intro gamenya itu gimana, terus ini saat main gamenya, terus ini tuh kalau misalnya win sound, error playing win sound, terus ini buat ngeflipnya, karena di awal itu kayak ada flip kalau misalnya salah, terus kalau bener juga flip. Nah terus ini buat audionya juga, ini audio semuanya. Terus ini buat kredit kartunya, karena di kartu game kami itu bisa add-on sampai 32 kartu atau lebih juga bisa. Nah, di sini itu untuk menyedit kartu-kartu grid-gridnya. Nah, di sini itu kayak bagian ini itu untuk screen-nya. Terus ini juga CSS-nya, tampilan awal gamenya. Terus ini ketika sudah selesai gamenya, kayak di sini ada game udah selesai, terus total skornya, terus play again, terus leaderboardnya. Lalu di sini juga tempat CSS-nya. Terus ini tuh main komponennya, dimana ini adalah kebutuhan dari si uh, webnya tersebut. Terus ini juga logikanya gimana untuk start gamenya, terus prepare gamenya, terus cardnya itu kayak gimana kalau misalnya salah apa enggak, terus kita juga cara ngekliknya gimana, terus logic flipnya juga gimana, terus ngeceknya gimana, match-matchnya gimana. Terus di sini kami juga menambahkan combo sistem, dimana kalau misalnya kita lebih dari satu menang itu bisa kali 2, jadi skornya juga bisa tambah tinggi. Nah di sini juga ada win condition check, dimana kalau misalnya menang itu bakal playing terus menang gitu. Terus dia akan save score juga setelah gamenya itu finish. Nah terus dia akan mengkalkulasi, akan menambahkan ke leaderboardnya. Jadi siapa tahu siapa aja yang leaderboard top satunya. Sekian sih Mbak logik dari indeksnya. Lalu saya mau, kalau di sini itu respon Kontrol I. Nah ini responsif Mbak. Jadi ini bisa iPad Pro, bisa HP, misalnya XE gini. Jadi responsif Mbak. Oke, selanjutnya adalah bagian back end. Nah, jadi di bagian back end ini, di bagian game list, kita nambahin folder matching pair yang isinya itu ada skema, terus isinya ada ini matching pair skema, terus juga ada index, terus sama update matching pair skema, terus ada matching pair controller yang ya isinya itu apa namanya, nanti dia bakal melakukan autentikasi, validasi data, terus meneruskan proses bisnisnya ke ini matching pair service. Nah, nanti isinya kayak ada helper function buat get template select from request, terus juga apa namanya, ada post buat membuat game matching pair baru, terus juga ada apa namanya, game get game ID ini buat ngambil detail game,
Terus lanjut ke bawah tuh ada game ID Play Public tuh buat ngambil game untuk dimainkan secara publik. Terus juga ada yang private juga. Terus juga ada eh, ID Game Check ini buat ngecek jawaban pemain. Terus juga ada ini patch ini buat ngupdate game matching pair. Terus juga bisa delete. Nah, ini juga udah kita cek di Postman. Ini kita Ini bagus. Apa? Si jago merah. Aki dong. Sambung. Nah, ini kita juga udah check-in di Postman dari login, terus juga ada register, terus juga get game. Ini juga ada get game. Nah, terus juga kita ada ngecek di matching pair-nya dari create game. Nah, dari create game nih, ya udah bisa. Terus get game juga udah bisa. Play game, play public juga. Yes, sir. Udah bisa. Terus private. Private bisa. Update game. Update game bisa. Check answer. Aduh, berbekan lah. Terus juga ada delete game. Ini coba kita send. Misalnya token bentar. Berapa saya MS-nya? Berdua, kita tadi. Lebih mana mana gitu. Berdua. Sekarang 13. Oke. Coba. Nah, dari delete game juga udah bisa. Jadi change gamenya udah bisa. Nah, selain itu kita juga bikin game score. Ini bisa lihat ada skema juga, game controller, game service. Nah, itu di sana itu nanti akan menyimpan score game menggunakan library Zod, terus juga skema nanti memastikan data yang masuk ke backend sudah sesuai format dan aman sebelum diproses. Jadi kurang lebih sih sama, bakal ada kayak apa namanya create game score skema, terus juga apa create game score, terus ada game score apa ini kayak skema kayak itu. Jadi di sini bakal akan ada apa data score game valid dan struktur, terus mencegah info tidak lolos dan mendukung packaging yang aman dan konsisten. Seperti itu, Mbak. Nah, terus ini kita ada pakai database di Neon. Sebentar. Ini user-user yang pernah login. Ini ada super admin. Nah, terus di sini ada game score sama like games-nya. Kita bisa lihat apa? Nih, bisa lihat ini. Bisa lihat game score.
Stop. Ini saya lihat ini. Dia ada matching pair, terus total mainnya Kalau 50. udah bilang, kamu tuh like. Padahal nggak baik juga. Ya, aku lahir Game kelas pelajar. score-nya sudah ada. Dia matching pair-nya main segini atau pairs. Sini ada combo juga karena tadi kita ada nambahin fitur kalau combo tuh bisa naik skornya. Jadi nih skornya di gini, maksimal kombonya segini. Gitu. Terus ada time taken juga. Total pace. Oke. Udah sih, itu aja. Makasih.